Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmini, NIM 18620500179, Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus, yaitu teknik observasi, wawancara, dan tes sederhana. 1. Teknik observasi. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran observasi dapat dilakukan pada berbagai tempat. Observasi sebagai alat penilaian non-tes mempunyai beberapa kebaikan, antara lain: 1. Observasi dapat memperoleh data sebagai aspek tingkah laku anak. 2. Dalam observasi memungkinkan pencatatan yang serempak dengan terjadinya suatu gejala atau kejadian yang penting. 3. Observasi dapat dilakukan untuk melengkapi dan mencek data yang diperoleh dari teknik lain, misalnya wawancara atau angket. 4. Observer tidak perlu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan objek yang diamati. Kalaupun menggunakan, maka hanya sebentar dan tidak langsung memegang peran. Selain keuntungan, observasi memiliki kelemahan, antara lain: observer tidak dapat mengungkapkan kehidupan pribadi seseorang yang sangat dirahasiakan. Apabila seseorang yang diamati sengaja merahasiakan kehidupannya, maka tidak dapat diketahui dengan observasi. Misalnya, mengamati anak yang menyanyi. Dia kelihatan gembira, lincah, tapi belum tentu hatinya gembira dan bahagia. 2. Apabila si objek yang diobservasikan mengetahui kalau sedang diobservasi, maka tidak mustahil tingkah lakunya dibuat-buat agar observer merasa senang. 3. Observer hanya tergantung kepada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol sebelumnya. Wawancara merupakan teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung dengan orang yang diminta informasi. Keberhasilan wawancara sebagai alat penilaian sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: 1. Hubungan baik pewawancara dengan anak yang diwawancarai. Dalam hal ini hendaknya pewawancara dapat menyesuaikan diri dengan orang yang diwawancarai. 2. Keterampilan pewawancara. Keterampilan pewawancara sangat besar pengaruhnya terhadap hasil wawancara yang dilakukan, karena guru perlu melatih diri agar memiliki keterampilan dalam melaksanakan wawancara. 3. Pedoman wawancara. Keberhasilan wawancara juga sangat dipengaruhi oleh pedoman yang dibuat oleh guru sebelum guru melaksanakan wawancara. Membuat pedoman-pedoman secara terperinci tentang pertanyaan yang akan diajukannya. Kelebihan dari teks wawancara yaitu merupakan teknik yang paling tepat untuk mengungkap keadaan pribadi siswa, dapat dilakukan terhadap setiap tingkatan umur, dapat dilaksanakan serempak dengan kegiatan observasi, dapat digunakan untuk pelengkap data yang dikumpulkan dengan teknik lain. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak efisien, yaitu
tidak dapat menghemat waktu, sangat bergantung terhadap kesediaan kedua belah pihak menuntut penguasaan bahasa dari pihak pewawancara. Hal-hal yang perlu diperhatikan guru sebagai pewawancara yaitu: 1. Guru yang akan mengadakan wawancara harus mempunyai background tentang apa yang akan ditanyakan. 2. Guru harus menjalankan wawancara dengan baik tentang maksud wawancara tersebut. 3. Harus menjaga hubungan yang baik. 4. Guru harus mempunyai sifat yang dapat dipercaya. 5. Pertanyaan hendaknya dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan kalimatnya jelas. 6. Hindarkan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya wawancara. 7. Guru harus menggunakan bahasa sesuai kemampuan siswa yang menjadi sumber data. 8. Hindari kepakeman pembicaraan yang terlalu lama. 9. Guru harus mengobrol dalam wawancara. 10. Batasi waktu wawancara. Tes sederhana atau angket. Angket merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden. Pada umumnya, tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Jadi, guru harus memahami bagaimana teknis teks dan non-teks tersebut dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teknik pengumpulan data. Kedua teknik ini sangat penting agar dapat mudah memahami siswa serta dapat memberikan strategi yang sesuai untuk mengajarkan siswanya. Selain itu juga guru harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi apakah ada peserta didiknya yang memiliki kebutuhan khusus. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.